Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Pagi hari ini saya akan melakukan penanaman tumpang sari pada kebun kopi ini. Bisa dilihat pemirsa di belakang saya ini adalah pohon kemukus, ya. Pohon kemukus ini salah satu tumpang sari dari kebun kopi di sini. Dan pohon kemukus ini tidak mengganggu dari kebun kopi, ya. Jadi dia itu ditanam di sela-sela antara baris pohon kopi dengan menggunakan tajar atau pohon yang dimana di segala musim itu dia tumbuh, tidak mudah mati, ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan penanaman dari pohon kemukus dan saya akan mengambil dari solor dari, pohon kemukus itu. Jadi solor itu adalah salah satu ranting atau cabang yang tumbuh dia itu akan dia itu tumbuh di tanah, ya, di tanah. Dia menempel di area di tanah ini karena dia dia tidak menemukan dari tajar, pohon kemukus. Dia akan kemana mana, ya, setelah dia akan menemukan tajar, dia akan naik ke atas. Nah, salah satu dari pohon kemukus ini dulu saya ambil dari solor. Jadi saya tidak menanam dari biji yang disemai, tidak. Saya tidak menanam pohon kemukus ini dari polybag atau stek yang di polybag, itu juga tidak. Jadi waktu itu saya tanam itu pohon kemukus ini, saya cabut langsung dari soloran yang ada di tanah, ya. Saya cabut, saya potong beberapa ruas, kemudian saya tanam di salah satu pohon ini, di bawahnya. Saya biarkan, waktu itu saya ikat di pangkal tajar ini, saya biarkan dan lama-kelamaan dia akan tumbuh tunas dan menemukan tajar dan dia akan naik ke atas. Jadi metodenya seperti itu. Jadi kalau kita membeli bibit kemukus dengan membeli yang polybagan itu mahal, ya. Sekarang pasaran dari kemukus ini ada yang 5.000 per polybag, ada yang 7.000, ada yang 10.000, ya. Padahal kita belum tentu jenis kemukus itu dan kita juga tidak tahu apakah kemukus itu dia akan pasti berbuah atau tidak, ya. Tapi pengalaman saya ketika saya mengambil solor dari pohon kemukus, usahakan solor itu diambil dari pohon kemukus yang sudah berbuah. Kita melihat sudah berbuah. Jadi kalau kita cari misalnya di kebun atau di hutan, kita cari soloran, kita main ambil saja, kita tidak melihat apakah di atasnya itu dia sudah berbuah atau tidak. Itu tidak menjamin bahwa soloran yang kita tanam itu berbuah. Apalagi kalau kita beli polybagan, apalagi kalau kita beli dari semai, dari biji, itu belum tentu berbuah. Itu kalau di sini mengatakan ada yang, apa namanya, ada yang jantan, ada betina, seperti itu, ya. Jadi kalau yang betina itu kalau hewan, ya. Kalau tumbuhan itu ngomongnya apa ya, jadi pohon kemukus itu, banyak pohon kemukus yang tidak berbuah, ya. Dia itu akan tumbuh bunga yang namanya bunga bajang, apa bunga apa itu namanya. Dia itu tidak menjadi buah. Hampir semua bunga itu sangat lebat, itu sama sekali tidak menjadi buah. Makanya tips agar memperoleh bibit kemukus, kita produksi sendiri, kita ambil sendiri, baik stek ataupun kita ambil soloran yang ada di tanah, itu pastikan yang indukannya sudah berbuah. Itu pasti berbuah. Pengalaman saya pasti berbuah. Hampir 99% itu berbuah, ya. Tapi kalau kita ambil biji seperti ini, ambil contoh, ini buah kemukus.
Nanti kalau sudah memerah, kita semai, ya. Ini buah ya, kita semai, kemudian semuanya tumbuh, kemudian kita buat polybag, kemudian kita tanam, belum tentu berbuah semua. Itu pengalaman saya pernah menyemai biji kemukus. Biji kemukus itu tentunya kan kita ambil dari pohon yang berbuah, karena saya ambil dari buah ya. Tapi setelah ditanam, ternyata hampir separuh itu tidak berbuah ya. Kenapa tidak berbuah? Saya mengatakan kenapa tidak berbuah? Karena apa? Sudah sangat dewasa, yang lain itu sudah mungkin 2 musim, 3 musim berbuah, dia itu tidak berbuah. Dia tumbuh bunga, tapi bunganya tidak menjadi buah, ya. Saya pernah coba semprot dengan pupuk buah, ya, gandasil buah, tetap saja tidak menjadi buah, ya. Jadi yang paling jitu adalah kalau kita mau mengembangkan pohon kemukus, kita ambil dari soloran yang ada di bawah. Kenapa soloran? Jadi kalau kita mengambil soloran di bawah, apalagi punya kita sendiri, soloran itu banyak sekali, kita tinggal ngambil sebanyak-banyaknya. Karena belum tentu tumbuh semua, apalagi kalau kita menanam di pertengahan musim hujan seperti ini misalnya. Itu kan pertengahan musim hujan itu sebentar lagi akan kemarau. Nah, takutnya uh, pohon kemus itu kurang air dan akan mati ya. Jadi yang kedua, kalaupun tidak menggunakan soloran, kita bisa menyetek dari batang atau ini pohon kemukus sendiri. Kita cari yang muda, yang menempel di pohon, kemudian kita potong berapa ruas, 2 ruas, 2 ruas, 2 ruas, kita tancapkan di polybag, itu juga bagus. Itu juga pasti berbuah, ya. Karena dia mengambil langsung dari indukan yang sudah berbuah. Tentunya itu akan lebih rumit dan memakan biaya dan memakan waktu, ya. Tapi kalau kita mengambil soloran, itu kan dengan mudahnya kita ambil, cabut saja, kita tarik, kita potong-potong, kita tanam, ya. Jadi penanaman itu kita jangan sayang-sayang membuang atau menggunakan bahan atau solor. Banyak saja satu satu tajar itu kita misalnya kita masukkan 5 solor. Jangan cuma satu. Kalau satu nanti mati ya sudah, mati. Kalau 5 mungkin ada mati 2, masih ada 3, ataupun mati 4, masih ada satu, seperti itu. Ya, inilah pemirsa penampakan pohon kemukus yang berusia sekitar 4 tahun. Jadi 4 tahun lalu saya tanam pohon kemukus ini dengan menggunakan soloran atau tunas solor. Bisa dilihat ini pohon kemukus yang melilit. Nah, ini pohon kemukus. Ini sebesar, ini diameternya sekitar 3 cm. Ya ini. Ya ini. Dia melilit sampai ke bawah. Sekarang bisa dilihat penampakannya. Ribuan cabang sudah tumbuh dan sudah 4 kali atau 3 kali musim, ya. Jadi 1,5 tahun pertama itu langsung berbuah. Ini buahnya. Jadi pohon kemukus ini salah satu palawija yang mempunyai harga cukup stabil, pemirsa. Cukup stabil, di mana harga sekarang titik terendahnya itu 30.000 per kilo. Itu harga basah. Jadi langsung dipetik, langsung dijual. Tidak perlu dijemur. Harganya sekarang 30.000 di daerah saya. Dan waktu itu saya pernah jual sampai 40.000 per kilo. Nah, ini bisa dilihat pemirsa, bunganya ini di mana-mana tumbuh bunga. Dia tidak pernah berhenti berbuah. Itu enaknya pohon kemukus. Asal asupan dari air atau tempat ini cukup tidak terlalu kering, dia akan berbuah terus. Jadi bunga-bunga itu akan tumbuh buah. Ini bisa dilihat penampakannya.
Nah ini, lihat pemirsa, penampakan dari buah kemukus ini sangat rimbun. Ini bagus sekali. Dan pohon kemukus ini tidak pernah dipupuk pemirsa. Cuman area kopi ini memang dipupuk, jadi dia menyerap dari nutrisi yang saya sebarkan dari pohon kopi. Karena apa? Pemupukan dari kemukus ini sangat berisiko, karena dia mempunyai akar serabut, di mana ketika dia mendapatkan dosis pupuk yang berlebihan, dia mudah mati. Makanya hati-hati sekali dalam pemupukan kemukus, diusahakan jauh dari batang utama, dari akar utama ya, harus jauh dari pohon kemukus. Biarkan dia larut, mengalir secara alami mendekati dari pohon kemukus, itu akan lebih aman. Sangat rimbun, ini semua berbuah pemirsa, cuman maaf ini nggak begitu kelihatan, tapi sangat lebat. Jadi pohon kemukus ini mudah, tentunya dia akan tumbuh subur ketika dia itu tidak terdapat kekeringan yang berlebihan. Nah ini satu pohon ini, kalau dipetik serentak, dia bisa mendapatkan sekitar 10 kg buah kemukus basah. Ini sangat bagus, dan kita akan coba mencari solor yang ada di bawah. Cuman sayangnya di bawah itu sudah pernah disemprot gulma atau obat pembasmi rumput. Mudah-mudahan masih ada sisa. Kita lihat di bawah. Nah ini pemirsa, ini yang disebut solor. Bisa dilihat, solor ini sangat kecil sekali. Ini bukan ya. Ya ini. Kita cabut, kita tarik. Seperti ini pemirsa. Ini soloran. Walaupun kurang bagus, karena ini sisa-sisa yang tidak terkena semprot. Kita akan cari lagi. Mudah-mudahan ada di sekitaran ini yang kita akan tanam. Nah ini pemirsa, ini solor, bisa dilihat ini. Nah ini bisa dilihat, ini adalah soloran dari pohon kemukus. Dia akan tumbuh di tanah dan merayap terus kemana-mana sebelum mendapatkan tajar. Kalau dia sudah mendapatkan tajar, dia akan naik ke atas. Kita akan cari lagi, mudah-mudahan ada. Nah ini karena rusak pemirsa, bisa dilihat di bawah sana, di bawah rumput-rumput itu banyak sekali solor kemukus. Ini cara mudah, cara murah mendapatkan bibit kemukus itu seperti itu pemirsa. Ya pemirsa, saya sudah mendapatkan bibit kemukus lewat soloran ini yang saya cabut dari bawah pohon kemukus. Sekarang ada yang bertanya, kenapa sih soloran itu merupakan bibit alternatif yang bisa ditanam? Karena apa? Soloran yang kita cabut ini, itu semua itu ada akarnya ya. Jadi ketika kita tanam, dia sudah mempunyai akar. Intinya seperti itu. Tapi kalau kita potong dari pohonnya langsung, kita setek, kita ambil salah satu pohon kemukus yang sudah naik, itu kan tidak ada akarnya.
Jadi perlu waktu, perlu proses untuk tumbuh. Sedangkan kalau soloran ini dia sudah berakar, karena dia menempel di tanah, tentunya ada akarnya ya. Bisa dilihat ada akarnya. Cuman memang perlu waktu untuk tumbuh, makanya kalau soloran ini bagusnya itu diambil, ditanam langsung itu di awal musim hujan. Seperti bulan Desember, Januari, Februari lah. Sekarang sudah bulan Mei, tapi masih banyak hujan. Nanti kalau kita misalnya kekeringan, kita akan siram. Mudah-mudahan tumbuh ya. Jadi mudah-mudahan dengan soloran ini bisa mengembangkan dari pohon kemukus. Begitu pemirsa. Dan caranya kita harus mempunyai tajar. Nah, tajarnya sudah saya siapkan. Saya sudah mempunyai salah satu pohon ini. Ini sudah cukup besar. Kita akan tanam di bawahnya ya. Dan dalam proses penanaman ini kita itu jangan sayang-sayang, jadi jangan cuma satu pohon ya. Jangan satu pohon. Nah, misalnya seperti ini. Ini panjangnya sekitar, nah karena soloran ini kualitasnya kurang bagus, habis disemprot. Nah, ini ambil contoh ini. Ini panjangnya sekitar 1 meter. Kita potong 2 ruas atau 3 ruas ya, gitu, begini ya. Nah, dalam penanaman sekaligus kita tanam sebanyak ini. Ada 4 soloran ya, ada 4 soloran. Terus kita akan tanam di bawahnya persis tajar ini. Ini kalau di tempat saya namanya pohon serindia. Saya nggak tahu istilah di tempat lain ya. Kita akan gali. Kita usahakan tanam persis di bawah tajar ini. Jangan jauh-jauh. Karena harus secepatnya terlihat atau terdeteksi dari soloran ini. Kalau dia sudah bertunas. Ini belum ada tunasnya sama sekali. Usahakan akar dari kemukus ini itu terbenam ya. Jangan dibenamkan semua. Yang penting ada ruas atau akarnya yang terkubur atau tertimbun tanah ini. Dan sebagian itu harus nongol. Jangan ditanam semua. Nanti akan perlihatkan hasilnya. Inilah hasil dari penanaman soloran kemukus. Nah, ini memang kelihatannya sangat sepele ya. Sepertinya tidak begitu luar biasa dan ya sangat-sangat mustahil untuk tumbuh. Tapi itulah metode yang terbaik, yang termudah, tidak memakan modal sama sekali, yaitu kita menggunakan soloran. Begitu pemirsa. Jadi sebagian dari soloran ini kita timbun di tanah dan biarkan sebagian itu terbuka ya, supaya dia mendapatkan fotosintesis, bisa terkena sinar matahari dan bisa menumbuhkan tubuh. Ya, demikian pemirsa aktivitas dari penanaman pohon kemukus. Semoga bermanfaat bagi semuanya, khususnya para petani, di mana ketika kita mempunyai suatu tempat, suatu lahan ditanami kopi atau yang lain, bisa ditambahkan dengan tumpang sari, dengan tumbuhan yang lain yang tentunya mempunyai harga lebih bagus atau bagus, seperti kemukus, merica, atau yang lain yang sekiranya tidak mengganggu dari pohon kopi atau pohon yang lain sebagai tanaman utama ya. Jadi tanaman kemukus ini hanya tumpang sari. Mudah-mudahan cara atau trik yang saya lakukan ini bermanfaat.
Cukup sekian, terima kasih sekali lagi, like, komen, share, dan subscribe dari channel kami Karnos Coffee, dan atas dukungannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.